wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Masni dengan NIM G0311911068. Akan menjelaskan beberapa hal mengenai ekstraksi katekin dari daun gambir dengan metode maserasi. Nah, sebelum kita masuk materi inti, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya, di mana pada pendahuluan terdapat 4 hal. Yang pertama, pengertian ekstraksi. Yang kedua, syarat-syarat cairan pengekstraksi. Yang ketiga, pengertian tanaman gambir. Dan yang keempat adalah bahan-bahan yang digunakan. Nah, masuk ke hal yang pertama atau poin yang pertama, yaitu pengertian ekstraksi. Nah, ekstraksi merupakan proses pengambilan komponen yang larut dari bahan atau campuran bahan dengan menggunakan pelarut seperti air, alkohol, eter, aseton, dan sebagainya. Metode ekstraksi yang dipilih untuk mendapatkan senyawa bahan alam tergantung kepada jenis sampel tumbuhan dan jenis senyawa yang ada, terutama tergantung pada keadaan fisik senyawa tersebut. Misalnya, senyawa berupa cairan yang mungkin mudah menguap. Nah, yang kedua, syarat-syarat cairan pengekstraksi, yaitu pertama, murah dan mudah diperoleh. Yang kedua, sampel harus mudah didapatkan kembali dari cairan penyaring. Yang ketiga, tidak mudah menguap, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Yang keempat, tidak campur antara pelarut dan penyaringannya. Yang kelima, memiliki perbedaan bobot jenis yang nyata. Yang keenam, memiliki titik fidi yang nyata. Yang ketujuh, tidak mempengaruhi zat yang berkhasiatnya. Terus yang kedelapan, tidak menimbulkan buih atau busa dan emulsi sewaktu diekstraksi. Nah, masuk ke hal ketiga atau poin ketiga mengenai pengertian tanaman gambir. Nah, tanaman gambir merupakan tanaman daerah tropis yang termasuk familia Rubiaceae dengan ketinggian sekitar 1 sampai 1,5 sampai 52 meter yang banyak tumbuh di daerah dataran tinggi pada negara Argentina, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia, tanaman gambir banyak terdapat di berbagai wilayah, di antaranya Sumatera Barat dan Riau. Kedua wilayah ini merupakan wilayah produksi gambir yang telah memasuki pasaran ekspor. Sedangkan wilayah Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Aceh, jumlah produksinya masih hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal saja. Khusus di daerah Aceh, tanaman gambir sangat sedikit. Kemungkinan hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan cara pengolahan tanaman gambir tersebut. Nah, masuk ke hal keempat, di mana bahan-bahan yang digunakan pada jurnal yang kami review, yaitu daun ekstrak zat katekin dari daun gambir dengan pelarut yang dibuat bervariasi, yaitu aquades, etanol 96%, etil asetat 95%, dan etanol 96% ditambah etil asetat 95%. Nah, selanjutnya akan dilanjut dengan pengertian ekstraksi maserasi, yaitu atau perendaman. Saya Sarina Grayani akan menjelaskan pengertian maserasi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Halede, NIM G0311910002 dari kelompok 2. Selanjutnya adalah prinsip kerja maserasi. Ekstraksi metode maserasi adalah ekstraksi yang memanfaatkan prinsip difusi, yang dalam hal ini dilakukan penyaringan zat aktif pada daun gambir yang dilakukan dengan cara merendam sampel dalam cairan pelarut yang sesuai. Direndam selama 3 hari dan terlindung dari cahaya. Cairan penyaring akan masuk ke dalam sel. Isi sel akan larut dengan adanya perbedaan tekanan antara larutan di dalam sel dengan tekanan di luar sel. Larutan yang tekanannya tinggi akan terdesak keluar,
dan diganti oleh cairan penyaring dengan tekanan yang lebih rendah. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dengan di dalam sel. Setelah itu dipisahkan, kemudian filtratnya dipekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Purnama Hasibuan, NIM G0311911041. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah ekstraksi dengan metode maserasi. Pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan daun gambir segar yang akan dibagi dalam 4 bagian untuk diekstraksi dengan 4 pelarut yang berbeda. Dengan perbandingan bahan simplia dengan pelarutnya adalah 1:6. Kenapa dibagi dalam 4 bagian? Dikarenakan untuk menguji pelarut mana yang lebih efektif untuk mengekstraksi daun gambir. Yang pertama itu daun gambir diekstraksi dengan Aquades. Yang kedua, daun gambir diekstraksi dengan etanol 96%. Dan yang ketiga, daun gambir diekstraksi dengan etil asetat 95%. Daun gambir diekstraksi dengan 2 pelarut yang dicampur, yaitu alkohol 96% dengan etil asetat 95%. Selanjutnya, simplicia yang akan diekstraksi ditempatkan pada wadah atau bejana yang bermulut lebar bersama dengan pelarut yang telah ditetapkan. Bejana ditutup rapat, kemudian dikocok berulang-ulang, sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan simplicia. Fungsi bejana ditutup rapat yaitu untuk menghindari kontaminasi, dikarenakan di udara banyak senyawa yang terkandung, sehingga jika tidak ditutup dapat memungkinkan kontaminasi yang terjadi. Sedangkan fungsi dikocok berulang-ulang yaitu untuk mempercepat reaksi terjadi. Dan juga dengan dilakukannya pengocokan menyebabkan keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi lebih cepat dalam cairan. Jadi nanti ketika keadaan diam selama proses maserasi menyebabkan turunnya perpindahan bahan aktif dan akan membuat sebuah endapan di bagian bawah wadah atau bejana tersebut. Setelah rendaman terbentuk, maka rendaman tersebut harus disimpan dengan baik dengan cara terhindar dari cahaya langsung. Dikarenakan apabila terkena cahaya langsung akan menyebabkan reaksi yang dikatalis oleh cahaya atau perubahan warna, sehingga akan mengurangi efektivitas ekstraksi yang kita buat. Waktu maserasi pada umumnya 5 hari. Kenapa? Dikarenakan setelah waktu tersebut, keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada bagian dalam sel dengan luar sel telah tercapai, sehingga setelah 5 hari dapat dilakukan filtrasi atau penyaringan. Bisa menggunakan dengan kertas penyaringan atau menggunakan alat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nabila, NIM G0311911042, akan menjelaskan tentang pemisahan campuran dari proses maserasi. Jadi pemisahan campuran dari proses maserasi dalam jurnal ini akan memisahkan ekstrak daun gambir dari residunya. Nah, dalam jurnal itu dijelaskan kalau cara yang digunakan adalah filtrasi. Nah, filtrasi ini menggunakan alat yaitu kertas saring. Jadi, bisa kita lihat prosesnya seperti ini. Kemudian hasil yang didapatkan seperti ini, yaitu ekstrak yang sudah bebas dari residunya dan bentuknya itu cairan. Kemudian warnanya sudah berubah karena zatnya bercampur dengan pelarut. Sebenarnya ada metode lain yang dapat digunakan, salah satunya yaitu dengan menggunakan alat rotary evaporator. Nah, alat ini berfungsi untuk memisahkan suatu larutan dari pelarutnya, sehingga ekstrak yang didapat itu
lebih spesifik kandungan zatnya. Nah, caranya itu kita memanaskan zat dengan penangas, kemudian pelarutnya itu diuapkan, dan uap itu dapat diembunkan kembali dan diletakkan dalam wadah yang lain sehingga benar-benar terpisah antara ekstrak dan pelarutnya. Jadi ekstrak yang diperoleh itu memiliki tingkat kepekatan tertentu. Kemudian metode yang lain adalah destilasi. Nah, destilasi ini biasanya digunakan untuk memisahkan zat yang telah diekstrak dalam bentuk cairan dari pelarutnya. Contoh penggunaan destilasi itu digunakan untuk memisahkan minyak atsiri dari pelarut etanol, itu contohnya. Nah, prinsipnya sama, ekstraknya dipanaskan, kemudian pelarut yang ada di dalam dibiarkan menguap, lalu diembunkan kembali dan dipisahkan dalam wadah yang berbeda, sehingga kita akan memperoleh ekstrak dengan kandungan zat yang lebih spesifik karena telah terpisah dari pelarutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah Makmur, NIM G0311910299 dari kelompok 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan metode ekstraksi maserasi. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan dari penggunaan metode ekstraksi ini yaitu mudah dilakukan, karena proses ekstraksi yang dilakukan hanya merendam sampel, kecuali dilakukan pengadukan. Itu pun bila diperlukan untuk mempercepat proses dan kemudian tidak memerlukan alat yang spesifik untuk melakukan metode ekstraksi ini. Kemudian, pada metode ini, jenis senyawa yang dapat digunakan merupakan jenis senyawa yang tahan panas ataupun tidak tahan panas. Kemudian tidak memerlukan proses pemanasan, sehingga kecil kemungkinan bahan alam menjadi rusak atau terurai. Pemilihan pelarut berdasarkan kelarutan dan polaritasnya memudahkan pemisahan bahan alam dalam sampel. Selanjutnya yaitu kekurangan yang dimiliki oleh metode ini ialah pengerjaan dan prosesnya yang lama. Biasanya membutuhkan waktu 3 kali 24 jam. Prosesnya yang lama dan dalam keadaan diam ini memungkinkan banyak senyawa yang akan terekstraksi dan membutuhkan pelarut yang banyak. Nah, kelebihan dari jurnal yang dibahas di sini ialah adanya perbandingan penggunaan berbagai jenis pelarut terhadap zat yang berhasil diekstrak. Hal tersebut berguna untuk mengetahui jenis pelarut apa yang paling sesuai untuk mengekstrak senyawa katekin dari daun gambir. Perkenalkan, nama saya Lisda, NIM G0311911025. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses maserasi. Yang pertama, jumlah bahan dan pelarut. Perbandingan jumlah pelarut dengan jumlah bahan berpengaruh terhadap efisiensi ekstraksi. Jumlah pelarut yang berlebihan tidak akan mengekstrak lebih banyak, namun dalam jumlah tertentu pelarut akan bekerja optimal. Yang kedua, derajat kehalusan simplisia. Semakin halus, loss kontak permukaan akan semakin besar, sehingga proses maserasi akan lebih optimal. Yang ketiga, jenis pelarut yang digunakan. Jenis pelarut berkaitan dengan polaritas dari pelarut tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses maserasi adalah senyawa yang memiliki kepolaran yang sama akan lebih mudah tertarik atau terlarut dengan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Selain memperhatikan daya pelarutan oleoresin, titik didih, sifat racun, mudah tidaknya terbakar, dan pengaruh terhadap alat peralatan ekstraksi. Penggunaan heksan sebagai pelarut dikarenakan sifatnya nonpolarnya, sehingga lebih cepat melarutkan oleoresin dan mempermudah dalam proses ekstraksi bila dibandingkan dengan pelarut lain. Yang keempat, lama waktu ekstraksi maserasi. Lama ekstraksi akan menentukan banyaknya senyawa yang terambil. Proses ekstraksi maserasi yang terlalu lama akan mengakibatkan rusaknya kandungan zat warna.
Proses ekstraksi maserasi yang terlalu singkat akan menghasilkan kandungan zat warna yang kurang optimal. Dan yang kelima, difusi pH dan ukuran partikel. Dalam mengekstraksi bahan aktif dari simplicia, pelarut harus berdifusi ke dalam sel. Selain itu, zat aktif harus cukup larut dalam pelarutnya, sehingga kesetimbangan akan tercapai antara solut dan solvent. Ukuran partikel biasanya disesuaikan dengan komposisi senyawa yang akan diekstraksi. Secara umum, serbuk yang lebih halus akan mudah diekstraksi.